البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan dari kitab yang baru kita baca kemarin, yaitu apa? Madatul Fiqih. Baik, masuk muka surat berapa ya? 12. Ayat 12. Qala al-muallifu hafidhahullahu taala ad-darsus salis, pelajaran ketiga. Nah, ini ambil yang baru, enggak tahu yang kemarin mana. Qal hukmul bauli wal gha'it. Hukum kencing dan berak. As-soal, halil baulu wal ghaitu najis? Apakah kencing dan berak itu najis? Maksudnya adalah manusia ya. Kalau kencing dan beraknya semut tak najis. Demikian pula kencing dan berak dari apa? Hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka dia suci. Suci bukan berarti bersih, tapi tidak najis. Sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, tatkala orang-orang Urainah datang ke Madinah, masuk Islam, kemudian mereka sakit. Nabi menyuruh mereka untuk tinggal di luar Madinah, mengikuti unta-untanya Nabi, yaitu unta hasil dari sedekah, bukan milik Nabi, maksudnya adalah sedekah yang dikumpulkan oleh pemerintah. Disuruh untuk meminum dari kencing mereka dan dari susu mereka, yaitu dari unta-unta tadi. Makanya para ulama mengatakan yang rojih, hewan yang dagingnya boleh dimakan, maka kencing dan beraknya itu tidak najis. Adapun yang dibahas di hadapan kita sekarang adalah kencing dan berak dari manusia. Thayyib. Al-jawab al-baulu wal gha'it najis. Kencing dan berak itu najis, yaitu kencing dan berak manusia. Dan ini telah dinukilkan ijma' tentang masalah ini. Bagaimana kencing dan berak dari bayi yang belum makan apa-apa, baru minum susu? Yang betul beraknya atau kencingnya itu najis atau bagaimana ya? Iya, yang betul adalah tetap najis. Cuma apa? Ditakhfif, diringankan. Yaitu untuk yang laki-laki diberi keringanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana di dalam hadis Ali, Rasulullah mengatakan apa itu? Yurashu min baulil gulam wa yughsalu min baulil jariyah. Untuk anak yang laki-laki yang masih bayi itu, maka dia yuras juga apa? Diperciki air, diperciki atau dikucuri air sedikit. Baik. Atau sebagaimana di dalam hadis Ummi Sinan, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membawa bayinya Ummu Sinan, tahu-tahu bayi itu kencing, bayi laki-laki itu, maka Rasulullah minta didatangkan air, kemudian bagian yang terkena kencing itu diikuti dengan air, dicurah sedikit aja, menunjukkan itu diringankan. Wa yughsalu min baulil jariyah. Adapun untuk bayi perempuan tetap dicuci sebagaimana kencing orang dewasa atau yang semacam itu. Jadi tetap walaupun dia bayi, kencingnya dan beraknya najis. Cuma cara membersihkannya kalau untuk yang bayi laki-laki itu diringankan. Kesimpulannya apa? Kencing dan berak manusia, selama dia masih manusia, maka itu najis. Cuma yang jadi masalah berarti siapa? Orang sufi ya. Setelah mencapai tingkat makrifat, kencing dan beraknya akan diagung-agungkan, dicari berkahnya oleh para pengikutnya. Dianggap coklat katanya. Baik. Bagi kalian ini najis, tapi bagi kami ini coklat katanya. Naudzubillah. Berarti dia masih manusia, tidak berarti tuannya itu. Tapi kalau sakit masuk hospital macam mana? Tapi mengklaim sudah pengen jadi Tuhan atau apa.
Gimana Tuhan masih kencing dan berak? Malulah. Ini sufi. Qal fayajibu 'alal muslim, maka wajib atas muslim ayyatatahhara minhuma, untuk bersuci dari kencing dan beraknya itu. Yarhamukallah. Tidak seperti orang-orang Nasara di masa lampau, mereka dengan alasan menyelisihi orang kafir yaitu orang Yahudi, mereka ketika mau masuk ke gereja mereka kencing atau berak langsung masuk gereja. Seperti yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim di dalam Ighasatul Lahfan. Ini menjijikkan mereka, naudzubillah. Ya. Bersuci, tatahhara ya tatahharu, mutatahhirin. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, orang yang bersuci. Thayyib, qal qabla ayyusalli, sebelum salat. Jadi kita insyaallah berusaha di atas jalan yang lurus, berusaha bersuci tapi tidak berlebihan. Siapa yang berlebihan dalam masalah bersuci? Ya? Bukan ya? Yang berlebihan dalam masalah yaitu bersucinya berlebihan. Yahudi. Kenapa orang Yahudi? Apa harus Kalau kencing? kalau kencing kena di tangan atau di kulit harus menggunakan Iya, dikerek pakai pisau. Disebutkan sebagaimana di dalam hadis apa? Hadis Abi Musa al-Ash'ari, hadisnya sahih. Thayyib. Kalau kena baju, bajunya harus digunting. Itu terlalu berlebihan orang Yahudi. Dan tidak pula kita bersikap kurang dalam masalah kesucian. Siapa yang kurang? Yang kurang? Ya orang Nasara yang tidak peduli masalah kesucian. Dulu waktu kita diwajibkan ada jihad melawan orang Kristian itu di Yaman pula, di Indonesia itu. Ketika terjadi peperangan di wilayah mana tuh katanya itu, ana lupa lah itu. Ana tak ikut kalau yang di situ. Ketika orang kafirnya diserang dan kalah mereka, tentara-tentara datang, mereka mendukung orang-orang untuk mengungsi, perempuannya didukung mengungsi. Setelah itu tentara muslimnya cerita ke teman anak, baunya busuk-busuk mereka katanya. Enggak tahu, mungkin belum sempat beli minyak wangi ke apa. Ya karena tidak terbiasa bersuci. Intinya adalah muslimin mereka bersuci sebelum sholat. Bagaimana kalau belum waktunya sholat seperti sekarang misalkan, apakah wajib bersuci? Kalau bersuci dari najis wajib, memang wajib. Harus segera membersihkan diri. Karena kalau kita terbiasa terkena najis dan tidak membersihkan diri, khawatirnya nanti di alam kubur kenapa? Di alam kubur? Iya, akan terkena azab. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengatakan, tanazzahu minal baul fa inna aksara adzabil qabr fil baul. Bersucilah kalian dari kencing. Bersihkan diri kalian dari kencing karena kebanyakan siksa kubur adalah disebabkan oleh kencing. Jangan seperti anak-anak yang belum belajar, terutama anak yang masih kecil sekali, kencing langsung lari. Nanti jadi najis itunya seluarnya atau apa. Alhamdulillah sekarang kita banyak kemudahan, ada sabun pun murah. Agar lebih wangi, lebih jelas bersihnya kita pakai sabun. Kalaupun tidak pakai sabun, kalau yang penting itu sudah hilang rasa, bau dan warnanya, itu pun sudah sah. Cuma kalau susah menghilangkan, aduh saya habis makan jengkol lagi, makan petai, makan jering, kencingnya masih bau sangat. Bersihkan, kalau mampu pakai sabun itu lebih baik. Misalkan. Adapun kalau tiba waktunya sholat, memang wajib. Betul-betul harus bersuci. Tidak perlu menunggu, jangan lama-lama, langsung segera bersuci. Terutama kalau sudah mendekati sholat, seperti yang disebutkan di dalam pembahasan ini. Kalaupun jauh dari waktu sholat, memang tetap wajib menjaga kesucian dari najis. Adapun untuk hadas, apakah wajib bersuci dari hadas kalau belum waktunya sholat? Wajib tidak? Wajib tidak? Tidak wajib. Boleh berwudu itu nanti-nanti. Baik, ya. Kalau kita menggunakan pastu boleh kita nak membersihkan menggunakan air yang kuat, itu boleh ke? Yang penting setelah itu sudah terbukti bersih, sudah hilang rasa, bau dan warnanya. Baik. Tapi tak perlu panggil kucing untuk menghidu-hidu. Oh, sudah masih ada belum? Kucing. Intinya bersihkan baik-baik. Baik. Kalau memang sudah hilang rasa, bau, warna, itu sudah sah. Kalau pakai sabun lebih bagus lagi.
Baik. Kemudian kita masuk ke muka surat 13. Apakah sabun ada dikenal di zaman Nabi? Ma'ruf dalam kitab-kitab fikih namanya asnan di waktu-waktu itu. Entah dari bahan apa mungkin. Katanya terbuat dari apa jenis kayu-kayuan, tanaman-tanaman untuk menghilangkan bau-bau busuk. Tayyib ad-darsul rabi' izalatu najasatil bauli wal gha'it. Menghilangkan najisnya berak dan kencing. Kencing dan berak. As-soal kaifa tuzilu najasatal baul wal gha'it. Bagaimana Anda menghilangkan najisnya kencing dan berak? Al-jawab uzilu najasatal bauli wal gha'it bil ma'. Ya, saya menghilangkannya adalah dengan air. Ini ijma'. Bahwasanya dengan air itu sah dan lebih baik. Dikatakan dalam kitab fikih namanya apa? Angko, yaitu lebih bersih. Kalau memakai kayu boleh tak pakai kayu? Boleh, istilahnya apa? Istijmar. Memakai kayu kah atau apa selain kayu ya? Selain kayu apa? Ya? Batu. Iya, pakai batu-batu. Sebagaimana yang dicontohkan Nabi dalam hadis Ibni Mas'ud. Nabi meminta untuk mendatangkan salah satu ahjar. 3 batu. Ternyata Nabi tidak mendapat, Ibnu Mas'ud tidak mendapatkan 3 batu, hanya ada 2 batu dan rausah, yaitu kotoran hewan yang sudah kering. Fa'akhadhal hajara ini wa alqa rausah wa qala innahu riksun. Innaha riksun. Nabi mengambil 2 batu itu kemudian melemparkan yang kotoran hewan itu dan mengatakan ini kotor atau ini adalah akan kembali ke tanah. Ma'ruf di dalam riwayat yang lain apa? Ini adalah makanan dari hewan-hewan jin. Kalau kotoran hewan kita. Berarti bagaimana Nabi beristinja hanya dengan 2 batu? Kata para ulama, mungkin apa? Salah satu batu itu memiliki sisi yang lain. Batunya mungkin agak besar sedikit, boleh dipakai. Intinya, pakai batu itu boleh. Cuma jangan kurang dari 3. Sebagaimana di dalam hadis Salman Al-Farisi. Pakai 3 batu. Selain batu apalagi? Batu dan kayu apalagi misalkan? Iya, pakai tisu yang cukup-cukup. Baik. Jangan sampai masih ada najisnya, naudzubillah. Pakai yang lain ada lagi kira-kira. Kalau tidak mendapatkan itu apalagi mungkin? Apa? Masih ada lagi enggak? Iya, pakai kain-kain yang kasar-kasar. Baik. Setelah itu dibuang kainnya atau apa? Itu boleh. Yang tidak boleh pakai apa? Yang tidak boleh, yang Nabi melarang pakai apa? Tulang, betul. Kenapa pakai tulang tidak boleh? Iya, karena itu makanan saudara kita dari kalangan jin. Apalagi yang tak boleh? Kertas. Pakai kertas, kata para ulama, kalau kertas itu ada kertas ilmu tak boleh. Karena itu menghinakan ilmu. Tapi kalau kertas-kertas koran tak apa. Karena dia bagikan tisu juga dia itu. Baik. Termasuk apa? Gigi. Gigi juga tidak boleh. Alasannya apa? Karena dia itu licin. Sebagian mengatakan dia licin. Atau Nabi mengatakan gigi dari tulang juga. Baik. Jadi kalau kita, entah kita di mana misalkan, tak ada kayu, tak ada cari batu, tak ada tisu pun habis. Dipakai untuk hidung misalkan kan. Cari kain, tak ada juga kain yang buruk. Yang ada, jumpa apa? Gigi dinosaurus boleh tak? Tetap gigi tak boleh. Nabi melarang pakai gigi. Pakai pasir boleh? Tak tahu kalau pakai pasir karena nanti kena tangan tidak nanti ya, ditabur-tabur gitu. Ya mungkin karena pasir pun boleh dikatakan batu yang sangat kecil. Selama masih memungkinkan tidak mengapa. Baik. Yang penting intinya adalah untuk membersihkan. Insya Allah pasir tidak mengapa, dia seperti tanah. Apakah tanah boleh untuk membersihkan najis? Boleh tidak? Boleh, ma'ruf. Yutahhiruha ma ba'daha, kata Nabi ketika diberitahu, wahai Rasulullah, bagaimana dengan slipper, alas kaki yang terkena najis? Maka Nabi mengatakan dia akan disucikan oleh tanah setelahnya. Jadi kita melangkah pakai slipper, nanti lama-lama bersih dia, tergesek-gesek itu. Jadi tanah jelas itu boleh. Sebagaimana dalam keumuman hadis hadis siapa? Jabir bin Abdullah, ketika Nabi menyebutkan saya diberi keutamaan berapa? 6 yang tidak diberikan pada nabi yang lain. Di antaranya apa? Waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Dijadikan untuk saya bumi ini sebagai masjid dan alat bersuci. Jadi boleh tanah, pasir juga boleh. Yang penting dijaga tangannya jangan kena najis. Kalau kena najis segera digosok-gosok, dibersihkan sebaik-baiknya. Ya.
Kalau daun boleh dong. Karena kata ulama daun boleh kalau kasar. Kalau daun pisang mungkin nggak boleh ya, daun pisang licin dia, susah untuk membersihkan. Atau mungkin pelepahnya yang coklat-coklat mungkin kuat, kasar-kasar kan. Kalau yang hijau susah itu. Baik, tinggal pandai-pandai tengok apa yang boleh. Gimana kalau kita tak menemukan kecuali ada kucing liar, boleh kita pakai kucingnya itu, gesek-gesek itu. Kasihan kucingnya, bersin nanti dia. Marah yo nanti dicakar buntut. Baik. Kita tinggal ambil satu lagi, masuk muka surat 14. Ad-Darsul Khamis, pelajaran kelima, hukmu sholati man alaihi najasah. Hukum sholat orang yang membawa najis, yaitu mungkin apa bajunya atau apa. As-soal ma hukmu man sholla wa alaihi najasah. Apa hukum orang yang sholat dalam keadaan dia terkena najis? Alaihi yaitu ada pada dirinya najasah, benda najis. Al-jawab sholatuhu batilah. Sholatnya batal. Idza kana muta'ammidan, jika dia sengaja. Bagaimana kalau tidak sengaja tapi di tengah-tengah sholat dia tahu, harus segera dibersihkan. Mungkin segera ambil tisu atau apa. Kalau najisnya mungkin untuk dihilangkan dengan tisu. Kalau ada air segera dibersihkan pakai air, gerak secukupnya. Kalau sepertinya ini harus ke bilik air, sudah batalkan sholatnya. Karena Allah Ta'ala baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Sementara najis itu tidak baik. Toyib. Adapun kalau sekedar dengan gerakan sedikit najis itu boleh dihilangkan atau dipisahkan dari diri kita, maka sholatnya boleh dilanjutkan, tidak perlu dibatalkan. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan lain-lain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Tatkala Nabi sedang sholat dengan para sahabat, tahu-tahu Nabi mengambil melemparkan dua sendalnya itu. Maka sahabat pun ikut-ikutan melepaskan sendalnya, menunjukkan sahabat memang cepat untuk mengikuti Nabi. Setelah selesai sholat, maka Nabi bertanya, kenapa kalian melepaskan sendal kalian? Maka mereka mengatakan, kami melihat Anda melepaskan sendal Anda, wahai Rasulullah, selipar Anda. Maka Rasulullah mengatakan, tadi Jibril mengkhabari aku bahwasanya pada seliperku ada khobasan, ada najis. Maka aku lepaskan dia. Ini menunjukkan, bahkan bukan kulit kita, yaitu pakaian, sandal termasuk pakaian juga. Kalau ada najisnya, maka sholat tidak sah. Harus segera pakaian dilepas, atau bagaimanalah, atau sendalnya yang dilepas tadi itu, yang terkena najis. Nah, itu pembahasannya, apakah kotoran kucing itu dia najis? Ini terjadi perselisihan di kalangan ulama, kebanyakannya mengatakan tidak najis. Karena apa? Karena tidak ada dalil yang mengatakan najis. Masalah kotor jelas kotor, busuk tapi tidak najis. Demikian pula ayam, baunya sangat busuk, tapi dia tidak dihukumi najis. Walaupun bahasa kita mungkin najis ya, tapi yang betul dia tidak sampai najis karena tidak ada dalil yang mengatakan dia najis. Dan pembahasannya panjang terkait dengan kotoran hewan-hewan yang semacam itu. Tak tahu apakah dibahas di mustawa kedua atau tidak. Sepertinya tidak. Baik. Adapun kalau dia sengaja sholat dengan memakai benda najis, maka dia batal. Bahkan Syekh Utsaimin mengatakan bukan sekedar batal, boleh jadi dia sampai pada kekufuran, yaitu dia mengolok-olok Allah. Allah menyuruh untuk bersuci, Allah dan Rasulnya menyuruh bersuci ketika hendak sholat, malah dia sengaja memakai benda najis. Maka ini seakan-akan mengolok-olok, menentang. Ini boleh kafir orangnya. Bukan kita mengatakan pasti kafir, tapi terancam kekafiran. Lihat, gimana engkau sampai berbuat ini? Kita tanya baik-baik. Kalau emang nampak kesombongannya, dia boleh kafir itu. Rasulullah mengatakan, la tuqbalu sholatun min ghairi tuhurin wala shadaqatun min ghulul. Sedekah hadis siapa itu? Ibni Umar. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah mengatakan, sholat tidak diterima tanpa kesucian dan sedekah tidak diterima dari korupsi. Tahu-tahu dia sengaja sholat sambil memakai benda najis, maka dia kafir. Kalau sengaja menentang. Seperti yang dilakukan oleh para penyihir. Ada sebagian penyihir, kata para ulama, kalau dia ingin mencari ridho setan, dia sengaja ketika sholat, dia masih sholat, tapi memakai benda najis agar setan suka. Ini kafir orangnya. Baik. Tapi kalau tidak disengaja, maka sholatnya itu sah.
Kalau dia taunya adalah selesai sholat, ternyata ada najis tadi apa? Bawa bayi, namanya orang sibuk kan, sibuk mengurus anak. Nah, yang seperti ini dimaafkan kalau sudah selesai sholatnya, tidak perlu diulang. Adapun kalau dia baru ingat setelah selesai sholat, dia baru ingat dia belum wudhu, wajib mengulang tidak? Wajib mengulang. Lain antara berwudhu dengan apa? Dengan menghilangkan najis, itu lain pembahasannya. Cuma ini kira-kira boleh dipahami tidak? Dijelaskan oleh Syekhul Islam, di dalam masalah sholat itu ada dua perkara. Perkara pertama, ada kewajiban. Perkara kedua, ada larangan. Kalau kewajiban tidak ditunaikan, kewajiban yang sampai tingkat rukun istilahnya, maka sholatnya tidak sah walaupun dia tidak sengaja. Dia tidak dosa, tapi sholatnya tidak sah, wajib diulang. Seperti apa? Lupa membaca Al-Fatihah. Namanya lupa, tidak disengaja. Dia sholat sendirian atau jadi imam. Setelah rakaat kedua baru ingat, oh rakaat pertama tadi saya belum membaca Al-Fatihah. Maka dia wajib menambah 1 rakaat lagi. Berarti apa? Rakaat kedua dianggap rakaat pertama. Karena rakaat pertama tadi tak sah. Berarti rakaat kedua adalah rakaat pertama. Jangan dia duduk. Langsung dia berdiri lagi. Baik, demikian pula masalah apa? Masalah wudhu. Karena ini syarat sah sholat. Ada perintah. Allah mengatakan, idza qumtum ila shalah faghsilu, dan seterusnya. Jadi ini perintah. Jadi kalau dia habis sholat baru ingat belum wudhu, sholatnya tidak sah dan wajib segera berwudhu dan sholat lagi. Diulang. Baik, karena ini syarat sah sholat. Adapun kalau masalah larangan, perkara yang sifatnya larangan, kalau dia lupa sampai selesai sholat, maka ini dimaafkan. Jadi lain antara perintah dan larangan. Larangan itu apa? Maksudnya yaitu di waktu sholat kita dilarang masih ada benda najis. Lain kan antara masalah wudhu dengan masalah apa? Masalah jangan sampai ada benda najis. Itu lain perkaranya. Baik. Mungkin sekarang belum paham, tapi paling tidak mengingat kaidahnya, yaitu kalau berupa perintah yang sifatnya macam tadi, rukun sholat atau syarat sah sholat, kalau tidak ditunaikan, maka dia wajib untuk mengulang lagi. Karena dia wajib mendatangkan sesuatu. Tapi kalau masalah benda najis, polanya apa? Yaitu dia dilarang mendatangkan benda ini, dilarang membiarkan benda ini. Maka kalau dia selesai sholat baru dia tahu, oh ada benda najis, maka ini dimaafkan. Tapi kalau di tengah-tengah sholat, memang harus segera dibersihkan benda najisnya itu. Nah, nanti lama-lama insya Allah paham setelah belajar fikih yang mendalam dan terulang-ulang. Ilahuna wallahu a'lam.